Kiu 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 kiu. Cewek. Apa bang? Apa itu istilah catcalling? Catcalling adalah gabungan dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu cat yang berarti kucing dan calling yang berarti memanggil. Meskipun terdengar sepele, catcalling sebenarnya adalah bentuk pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik. Pelaku seringkali menggunakan kata-kata yang tidak senonoh atau merendahkan terhadap korban, yang bisa membuat korban merasa dihina, tidak dihargai, dan bahkan terancam. Catcalling bukan hanya masalah sosial, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia. Setiap orang berhak merasa aman dan dihormati, tanpa takut diintimidasi atau dilecehkan di ruang publik. Ketika seseorang menjadi korban catcalling, mereka dirampas hak untuk merasa nyaman dan bebas bergerak tanpa rasa takut atau cemas. Selain pelecehan verbal, fenomena catcalling juga seringkali berujung pada tindakan fisik yang melanggar batasan pribadi korban. Tindakan ini merusak hak setiap individu untuk memiliki kontrol atas tubuhnya sendiri dan untuk dihormati tanpa syarat. Dalam perspektif gender, catcalling atau pelecehan seksual verbal di ruang publik secara fundamental itu berakar dari ketidaksetaraan gender dan budaya patriarki. Perspektif gender melihat catcalling bukan sekedar interaksi sosial biasa atau sekedar pujian yang salah tempat, tetapi bentuk pelecehan seksual verbal yang merupakan produk dan pelanggengan dari struktur sosial yang tidak setara dan mendominasi. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan kita agar bisa memperlakukan atau diperlakukan secara adil dan bermartabat. Di dalam sila kedua ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai hak dan kehormatan setiap individu. Tanpa memandang gender, catcalling bertentangan dengan nilai Pancasila sila kedua karena merendahkan martabat orang lain. Sehingga pengamalan sila kedua mengajak kita untuk bersikap sopan, beretika, dan menolak pelecehan. Pernah mengalami catcalling nggak di lingkungan kampus atau di luar kampus? Bisa minta tolong kakak jelasin? Boleh. Pernah di catcalling di lingkungan kampus, bahkan di luar kampus. Kayak semisal aku biasanya lagi jalan sendiri, terus tiba-tiba ada segerombolan cowok ataupun ada beberapa cowok gitu yang catcalling. Kayaknya kalau di dalam kampus saya belum pernah menemui, tapi mungkin kalau di luar kampus mungkin pernah kayak di jalan atau di pokoknya nggak di dalam kampus. Oke. Perasaan kakak jadi korban catcalling tuh gimana? Kesel dan kayak pengen marah sih, cuma namanya cewek ya, jadi kita nggak ada kayak kadang tuh kita powernya tuh kayak kurang gitu buat ngelawan. Cuma kalau nggak dilawan itu kadang kesel juga, kadang juga kita nggak berani buat ngelawan, jadi kita kayak pasrah di catcalling, paling ya kayak ngedumel sendiri gitu aja sih. Lebih ke ngapain sih gitu sih, kayak ya apa sih gitu, jadi kayak ya udah gitu, Kesel gitu ya kayak apa sih gitu. Kalau terus menurut kakak hukuman yang pantas buat pelaku tuh apa? Hukuman yang pantas, of course hukuman sosial tuh paling utama, karena orang yang catcalling tuh harus benar-benar dijauhin kalau dia sering catcalling sih. Terus yang kedua harus kayak kalau udah parah, benar-benar parah, bisa dibawa ke jalur hukum sih, dan dikasih hukuman yang setimpal biar para cowok yang sering catcalling itu mereka juga jerah gitu, nggak sering melakukan catcalling lagi gitu. Mungkin itu sih kayak ya kayak contohnya kayak kalau mungkin ada betul sanksi
sosial dari lingkungannya juga. Dampak dari catcalling sangat merugikan bagi korban, terutama perempuan. Tindakan ini membuat seseorang tidak merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas. Akibatnya, pergerakan di ruang publik menjadi terbatas karena adanya rasa takut dan cemas. Selain itu, korban sering merasa malu, kehilangan rasa percaya diri, serta mengalami gangguan kesehatan mental seperti stres dan trauma. Semua dampak tersebut menunjukkan bahwa catcalling bukan sekedar candaan, melainkan bentuk pelecehan yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang. Pernah nggak kamu melakukan catcalling kepada seseorang? Untuk saya pribadi nggak pernah. Saya sama sekali tidak pernah meng-catcalling. Kalau melihat pernah, tapi kalau temen nggak pernah. Iya, dulu pernah. Itu rame-rame apa gimana? Ya, rame-rame sih sama teman-teman. Menurut kamu, apa alasan seseorang melakukan catcalling? Menurut saya seseorang melakukan calling adalah suatu candaan pada lawan jenis. Menurutku pasti bikin risih untuk yang perempuannya dan bikin terganggu lah dan tidak menghargai orang tersebut. Ya iseng aja karena ceweknya cantik. Jadi ya bajunya juga agak terbuka gitu. Jadi untuk kesenangan dirinya aja gitu ya? Iya, gitulah. Apa sih motivasi pelaku catcalling? Umumnya bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh faktor personal, sosial, dan budaya. Motivasi ini jarang murni hanya bertujuan untuk memuji dan seringkali lebih berkaitan dengan mengekspresikan ketertarikan seksual terhadap korban. Dan mereka berharap bahwa korban akan memberikan respon positif atau ramah terhadap pelaku catcalling tersebut. Mereka ingin dilihat, bukan mencintai. Ironis kan? Orang yang merasa tidak terlihat memilih cara paling memalukan untuk diperhatikan. Bagaimana pencegahan perilaku catcalling dapat dilakukan? Yang pertama, korban harus memahami bahwa catcalling adalah pelecehan dan bukan pujian. Memperkuat kesadaran diri agar korban tidak merasa bersalah atas responnya. Yang kedua, korban dapat merespon dengan tegas dan langsung, menolak secara tegas, dan menyatakan bahwa komentar tersebut sangat tidak pantas. Yang ketiga, jika memungkinkan, korban dapat mencatat waktu, lokasi, deskripsi pelaku, dan melaporkannya ke pihak berwenang atau lembaga terkait seperti polisi dan layanan korban. Karena sejauh ini, masih banyak korban yang memilih diam karena tidak tahu cara melapor atau bahkan merasa malu. Jadi dapat disimpulkan, pencegahan catcalling dari sisi korban yaitu penting untuk memiliki kesadaran hak, strategi yang aman dalam merespons, dokumentasi, dan dukungan sosial atau penanganan psikologis. Lalu, pencegahan catcalling dari sisi pelaku atau masyarakat yaitu perlu pendidikan norma gender, program intervensi, pelibatan saksi, dan aturan hukum yang jelas. Dan yang terakhir, pentingnya kontribusi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga media yang sangat krusial agar pencegahan catcalling dapat efektif.